Apa yang sedang terjadi di Eropa? Yes, jadi baru-baru ini Eropa lagi mengalami heat wave gila-gilaan, alias panas banget. Saking panasnya jalanan tuh sampai pada meleleh. Hah? Jalanan meleleh? Gimana, No? Iya, jalanan meleleh. Meleleh. Yes, separah itu panas di Eropa sekarang. Lebih tepatnya sebenarnya Eropa Barat ya, nggak seluruh Eropa. Emang berapa derajat sih, No, panasnya? Panasnya itu kira-kira bisa sampai 35 derajat Celcius. Anjir, kacau banget dong, No, kan? Wait, 35? No, Jakarta aja bisa sampai 37. Mereka 35, heatwave tuh gimana ceritanya? Nah, ntar dulu. Jangan sampai langsung berpikir kayak gitu. Yes, memang suhunya itu kalau dibandingkan sama Jakarta yang bahkan bisa sampai 39 tuh kayak, ya elah kan ya. Itu udah kayak kehidupan kita sehari-hari, bahkan bisa rasanya kayak 40. Memang secara matematika terlihat lebih di bawah dan terkesan lebay, tapi nyatanya ratusan orang bahkan mungkin udah sampai ribuan itu meninggal. Jadi apa yang sebenarnya sedang terjadi di Europe dan emang sepanas apa sih? Kok 30-an udah kayak mau kiamat begitu? Jadi buat yang belum tahu, di Eropa itu lagi pada rame komplain, bahkan banyak video di TikTok, lu cari aja European Heat Wave atau Europe Heat Wave atau Europe Melting, dimana orang-orang lagi pada nunjukin seberapa panasnya daerah-daerah di Eropa. Lebih tepatnya di Eropa Barat, karena lagi tegang-tegangnya heat wave alias buset panas bener. Ya seperti yang kalian bisa lihat, jalanan yang di aspal atau ini trotoar gitu, diinjak pakai sepatu hak tinggi ampe ngejeplak. Saking panasnya, saking gak kuatnya, saking terus-terusan tuh panas ampe jalanan aja pada melempem. Itu tadi di Milan, Italia. Bagaimana dengan negara-negara Eropa lain? Di Inggris pun juga panasnya sampai lu siram air langsung kering. Ngeri banget kan? Kacau banget kan? Luar biasa mengerikan. Saking mengerikan ya, gue sampai nemu video yang sebenarnya gue agak curiga AI sih, tapi gue kasih lihat aja deh karena ini memungkinkan juga. Lampu merah sampai meleleh. Kacau kan? Yes, kacau itu dan sepanas itu. Lu pasti pernah lihat kartun Tom and Jerry ya, kalau lu inget itu yang dimana saking panasnya itu Tom pernah bawa penggorengan terus langsung ceplokin telur terus telurnya mateng gitu. Kalau nggak salah di pala seseorang yang lagi marah banget gitu atau di mana gitu. Dan kalau kalian sekarang di Eropa, kalian beruntung kalian bisa nge-reenact adegan itu in real life karena ini beneran ada orang ngegoreng telur di penggorengan pakai panas matahari doang. Yes, separah itu, sekacau itu, dan sekeos itu panasnya di Eropa. Dan memang betul panasnya itu sampai 30 derajatan. Suhu panas yang biasanya memang sudah rutin dialami oleh orang-orang di Jakarta mungkin di sini. Bahkan kalau kalian lihat HP itu bisa dibilang feels like 40, 41 gitu saking panasnya dan baik-baik aja. Terus kenapa di Eropa sampai selebay itu? Bahkan ada yang sampai meninggal. Atau pertanyaan lebih mendasarnya, kenapa ini semua bisa terjadi? Well, gue bukan anak metodologi ya kalau nggak salah. Lupa namanya, pokoknya yang ngomongin cuaca. Mungkin Bapak Ray bisa lebih jelaskan panjang di YouTube-nya ya. Gue baca berita itu intinya ada heat dome. Heat dome itu apa sih? Dome tuh kubah gitu. Jadi kayak panasnya itu kekunci. Ya kita tahu lah, panas kan yang bergerak gitu loh, yang panasnya naik ke atas, nanti ganti dingin dan lain-lain. You know the rest lah ya. Kenapa bisa panas, kenapa bisa dingin, angin panas, angin dingin. Panas itu cenderungnya kan ke atas, terus terbagi tuh ke wilayah. Nah, kalau misalnya ada heat dome, ini yang dari gue baca, itu tuh panasnya kayak nggak keluar, nggak bisa bergerak. Jadi muter di situ dan kejemur makin panas. Sehingga suhunya bukannya membaik malah memanas. Heat dome ini sebenarnya terjadi udah sering ya di Eropa, tapi makin kesini itu makin panas di tahap panasnya yang nggak wajar. Ditambah lagi juga angin panasnya, juga angin panas dari Afrika dan lain-lain. Jadi ini bukan fenomena yang pertama terjadi gitu, bukan kayak so-called bencana alam yang tiba-tiba terjadi, tapi udah rutin terjadi untuk di musim panas, yang dimana sekarang lagi musim panas itu ya harusnya panas. Tapi masalahnya panasnya itu ngebentuk dome, ngebentuk sesuatu yang susah untuk ada pergantian
udaranya. Dan suhu dasar bumi yang makin tinggi gara-gara ya pemanasan global. Jadilah mereka panasnya yang kalau nggak salah summer mereka tuh 20 derajat kalau kalian belum tahu. Yes, 20 derajat tuh segitu summer. Makanya, nah ini di sana itu infrastruktur kota-kotanya selama berpuluh-puluh tahun tidak didesain untuk menghadapi suhu yang panasnya 30-40 derajat kayak gitu. Mereka banyak kalau kalian pernah ke Eropa atau kalian bisa googling gitu ya, banyak banget rumah-rumah kacanya, banyak banget blok-blok jalanannya yang nyimpen panas. Karena di sana cenderung dingin dan mereka butuh panas, sehingga bangunan-bangunannya itu didesain untuk mencegah panas keluar. Tapi sekarang lagi panas banget, dampaknya panasnya yang panas banget makin gak keluar-keluar. Chaos, Pak. Dan mungkin kalian juga belum tahu bahwa di Eropa sedikit sekali orang punya AC. Yes, ini mungkin banyak yang belum tahu, tapi AC itu hal yang jarang di Eropa karena tadi gue bilang, terutama di Eropa Barat itu ya, itu summernya pun cenderung masih adem. Ya matahari terang, panas dikit, tapi ya masih adem dan lu kayak nggak butuh AC. Ngapain punya AC? Adanya heater gitu buat musim dingin lu biar lu nggak kedinginan banget. Cuaca yang lagi sangat panas, infrastruktur yang tidak mendukung lingkungan panas, justru malah kebalikannya berusaha untuk menjaga panas, dan masyarakat yang nggak terlalu punya AC atau nggak terlalu berpikir untuk one day butuh AC. Terjadilah heat wave ini. Jadi kayak panas banget. Mungkin kalau di HP tuh kayak ya mungkin 35 tapi feels 45 gitu. Panas banget. Terus ya masyarakat juga nggak terbiasa sama panas kayak gini, beda sama kita yang udah panas-panasan. Jangan banggain itu hal yang nggak bagus, harusnya kita bisa lebih adem gara-gara tingkat polusi dan lain-lain. But again, ya jangan lu bilang mereka lebay. Bahkan gue lihat ada video TikTok orang Indonesia di sana pun juga tetap kepanasan karena ya itu kombinasi yang mau tadi. Anjir, ini seru-seruan ngumpul-ngumpul apa sih bang? Itu adalah acara kami namanya Wibu Sepulang Kerja. Yes, kalian bisa ketemu gue dan teman-teman Clean Sound lainnya di acara tersebut. Ngobrol, main board game, ngadu Naruto, dan tentu saja karaoke. Acara ini udah rutin kita lakuin sebulan sekali, dan kalian semua walaupun bukan wibu pun boleh ikut selama bayar tiketnya. Info acara di mana, kapan, tiket berapa, semua bisa kalian dapetin dengan follow Instagramnya nakama.main. Sampai ketemu para nakama di Wibu Sepulang Kerja. Now back to the video. Ngomong-ngomong soal AC, gara-gara masyarakatnya jarang beli AC dan hampir nggak menjadi kayak kebutuhan, di toko-toko itu udah banyak orang-orang tiba-tiba jadi kayak rebutan AC. Dan nggak hanya itu, sekarang orang-orang keluar itu nggak ragu untuk pakai, bahkan sorry to say, pakai baju yang sangat minim. Itu pun udah sering terjadi ya, tapi kayak ini lebih minim lagi dan udah nggak peduli. Atau bahkan mereka tuh basah-basahan di jalan. Beneran, mereka tuh rela kena air, basahin dirinya pakai air biar nggak mati. Ini bisa mati loh teman-teman, kan gue udah bilang tadi. Banyak yang meninggal gara-gara heat stroke ini. It's no joke, you can die because of overheat. Ya jadi ya sekarang di Eropa tuh lagi rame orang-orang yang jalan-jalan bajunya basah. Jadi lagi sekacau itu Eropa, sepanas itu Eropa, dan kalau lu ledekin cuma segitu doang Jakarta, ya lu yang sono cobain gitu loh. Kita mungkin infrastrukturnya dan terutama rumah-rumahnya gitu ya kan sangat dibangun untuk menghindari panas gitu. AC juga terutama di Jakarta dan di daerah-daerah kota lainnya pasti udah pada pakai AC. Beda lah intinya. Yes, secara matematika kesuhuannya sama, tapi secara faktor lainnya banyak yang sangat tidak mendukung dan membuat panasnya jadi makin parah. Dan sekali lagi, no jokes, udah ada korban meninggal. Tapi saya sangat berharap teman-teman yang lagi di Eropa atau pernah ke Eropa dan merasakan panasnya ini bisa komentar di bawah, bantu-bantu kasih info, mungkin ada tambahan, mungkin ada yang perlu dikoreksi, silahkan banget. Komentar ini datang dari video di mana gua itu pernah ngebahas filsafatnya SpongeBob. Komentarnya datang dari Bestern. Welcome back numpang filsafat. Salah, filsafat menjawab. Salah. Mau komentar kalian dibacakan, komen aja di bawah. Dan ya, sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue udah pamit undur diri. Thank you buat para member. Bukti kalau kalian nonton sampai habis adalah pas lagi dingin enaknya makan apa. Dan untuk kita semua, stay clean and sound.